IHSG berhasil rebound ya, dan hari ini berhasil tutup di 7.600-an, tepatnya di 7675,95. Downtrend minornya juga bisa dibilang sudah selesai, bahkan 5 hari berturut-turut, terhitung juga hari ini, candle IHSG hijau. Pertanyaan besarnya adalah downtrendnya beneran selesaikah? Dan sekarang ini apakah waktu yang tepat untuk belanja-belanja lagi nih ya? Di fase kayak gini nih biasanya emang udah mulai banyak yang FOMO nih, FOMO-nya baru keluar. Nah, biar nggak gocek, kita akan bahas sekaligus saham-saham dan beberapa saham yang bisa kalian pantau lah ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Pintraku Sekuritas. Jadi IHSG hari ini menguat 2,3%, tutup di 7675,95. Jadi ya selama genjatan senjata perang US Iran inilah ya, ini IHSG-nya berhasil rebound. Apapun sentimen yang mendorong IHSG rebound ini nih, nggak menutup fakta kalau memang saham-saham konglo, tanda kutip konglo itu ya, saham-saham PP sih, ini juga ikut ngedongkrak si IHSG. Cuman seperti yang kemarin sempat dibahas juga, pernah kita bahas juga. Yang saya khawatirin adalah ketika IHSG udah nyampe 7600 atau bahkan sudah tutup gap 7900, 78, 98, 7933 ini nih, itu FOMO-nya baru muncul. Kemarin-kemarin nggak berani beli, bahkan takut gitu ya, takut buka market misalnya. Baru ketika di sekarang baru beli. Itu sebenarnya yang tanda kutip agak ngeri, agak bahaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang 76, 79, 77, 11 ya 7700-an lah, 7600, 7700-an ini memungkinkan jadi resisten ya. Kita coba lihat besok, apakah ada rejection di sini atau malah IHSG lanjut ngegas sampai berhasil breakout 7766. Kalau iya sampai berhasil breakout 7766 atau 7711 itu di breakout lah ya, 7710 berhasil di breakout. Ya, peluang untuk lanjut tutup gap 7898, 7933 ini makin gede. Makin hati-hati lagi kalau udah di sini nih. Makin hati-hati karena kalau kita mau cocok logi ke siklus yang sudah yang sudah sering kejadian lah. Ini kan bulan April ya. Beberapa pekan lagi, 2 pekan lagi lah, itu udah masuk bulan Mei, dan bulan Mei itu banyak sekali hari libur bursa. Dan nggak menutup kemungkinan sell on Mei kejadian nih. Jadi kalau ntar ini bulan April naik IHSG-nya sampai area-area yang udah kita mapping dari kemarin-kemarin, memungkinkan jadi area resisten, termasuk area sekarang ini ya 76, 79, 77, 11. Itu hati-hati. Buat yang trading jangka pendek, mesti hati-hati, mesti pasang atau mesti terapin strategi antisipasinya, mau pasang trailing stop loss, take profit, atau eksekusi manual dipantau gitu, boleh lah. Yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan nih, saham-saham yang udah kasih cuan mau saya bahas, ada beberapa, nggak semuanya yang jelas seperti biasanya biar kelamaan. Yang pertama, PP. Si PP ini tadi pagi waktu live trade pagi di spill ya, belinya itu tadi kan open, ini open cap up ya, benar open cap up. Kemudian belinya di 264 dapat barang sih. Kemudian sempat naik sampai ke 282. Harusnya juga sempat exit dalam posisi cuan. Paling enggak kalau misalnya masih ada barang sampai penutupan hari ini ya masih cuan sih, masih floating profit ya. Siap-siap TP boleh buat besok. Amanin dulu pakai trailing stop atau update stop lossnya ke atas, minimal ke atas modal plus fee-nya gitu ya. Jadi happy cuan PP-nya. Kemudian yang kedua ada bull. Ini juga tadi di spill lagi waktu live trade pagi di harga sini nih bullnya 452, malah 452, 454 itulah, anggaplah 454 dapat barangnya ya.
454, kemudian hari ini tutup di 486, highest juga di 486. Udah ada cuan harusnya ya. Entah itu udah jualan atau belum, masih punya barang maksud saya, sama-sama cuan. Buat yang punya barang, pasang trailing stop atau update stop lossnya di 474 aja nggak apa-apa. Jadi ini kan ada di sidebar di 15 menitnya sih. Kalau besok ke bawah 476 ya exit dulu, ngantri lagi kalau masih minat gitu ya. Supaya aman aja sih. Pasang trailing stop atau update stop lossnya di 474. Itu kemudian yang ketiga ada Antam. Antam ini waktu jam berapa tadi ya? Sini dah. Jam sesi 1. Live sesi 1 belum selesai tadi. Nah, di 3800-an ya, 3800, 3810 tadi lah. Kemudian sempat naik sampai ke 3940 dan tutup di 3900. Ini juga buat yang udah jualan maupun yang masih ada barang sama-sama happy cuan, karena buat yang belum jualan pun ya sekarang tutup 3900 masih ada cuannya. Pasang aja trailing stop atau update stop lossnya di 3880 atau 3870 lah ya, biar aman. Jadi kalau misalnya besok ke bawah dulu si Antamnya ya biar sempat jualan dulu, take profit dulu gitu ya. Happy cuan juga Antam. Mudah-mudahan sih masih bisa ke 4000, tapi ya pengamannya pasang dulu. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin ada 4. Yang pertama BRMS. BRMS kemarin itu strateginya ngantri ngantri di 855, dapat barang hari ini. Karena ya low-nya sempat 835 ya. Mudah-mudahan sih membal dalam waktu dekat ke depan. Mudah-mudahan lancar ke 995 atau 1000. Jadi strategi yang kemarin itu stop loss-nya di bawah 820. Jadi kalau misalnya tutup di 815 ya berarti gagal. Exit dulu nggak apa-apa. Incer area beli 760 dan 705 gitu ya. Kemudian yang kedua Era buat yang belum punya barang ngantri 380, 370, 360 boleh. Cuman hari ini nggak dapet. Buat yang belum punya barang sih, misal baru pasang antrian belinya tadi pagi sebelum market buka ya nggak dapet. Buat yang udah punya barang ya floating profit ya ini ya. Jadi ya happy cuan buat yang udah ada barang, yang belum punya mau ngantri lagi di 380 nggak masalah gitu ya, supaya nggak terlalu gede risikonya, nggak terlalu lebar stop lossnya. Kemudian yang ketiga ada KETR. Kalau ini belum dapat barang karena strateginya itu ngantri di 404 402 gitu ya. Dan hari ini low-nya baru nyampe 422. Jadi ya saya lebih pilih ngantri dulu di 404 atau 402 nggak apa-apa, biar nggak terlalu lebar stop lossnya, biar nggak terlalu gede risikonya ya. Meskipun 426 itu juga area beli, 426 424 ya. 426 424 nya sih udah disamperin hari ini ya. Misal ada yang udah kebeli di situ ya nggak apa-apa, hold dulu selama nggak tutup di bawah 364 ya, masih aman-aman aja, masih oke lah di hold dulu gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke 490. Yang keempat ada NICL. Jelas yang ini belum dapat barang karena strateginya ngantri di 875 dan 835. Hari ini low-nya cuma nyampe 940 malah. Tutup 970. Ya oke lah, saya lebih pilih ngantri dulu kalau ini ya. Antri dulu di 875 nggak apa-apa, biar nggak terlalu lebar stop lossnya, biar nggak terlalu gede risikonya. Karena stop loss kalau turun dan tutup di bawah 805. Oke, itu. Kemudian selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Rabu 15 April 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama HRTA. Ini saham sebenarnya pernah masuk dalam list stock ideas tapi belum dapat barang. Karena strateginya waktu itu ngantri di 2320. Stop loss kalau tutup di 2100 atau lebih bawah, dan target TP1 di 2800. Karena harga cenderung belum kemana-mana gitu ya, dan setup juga masih bisa dipakai, jadi strateginya tetap sama aja, ngantri 2320 dan 2210 gitu. Stop loss kalau tutup di bawah 2110. Target TP1 tetap juga di 2800. Kemudian saham kedua ada Inco nih. Inco waktu itu pernah ada strategi yang belinya ngantri di 5400, saya nggak dijemput.
Waktu itu strategi untuk tanggal 2 April seingat saya nggak dijemput karena low-nya cuma nyampe 5450 nih 2 hari berturut-turut. Terus naik nyamperin target TP1, hari ini malah tutup di 6425, menguat 4,5% dibandingkan penutupan sebelumnya. Ada potensi Inco untuk lanjut ke target TP2 dari setup yang udah kebentuk, yaitu di area 6800-an, 6800, 6900 lah ya. Mudah-mudahan lancar ke 6900 lah. Nah, buat yang minat beli Inco yang belum punya barang, ngantri aja di 6200 boleh, stop lossnya tapi di bawah 5900 ya. Kalau tutup di 5875 atau sedikit lebih bawah, ya berarti gagal ini strateginya. Mudah-mudahan dijemput 6200 dan lancar ke 6900. Kemudian yang ketiga, Pani nih. Nah, kali ini masuk nih Pani. Pani menguat 3,7% hari ini, tutup di 9025 ya. Sebenarnya setup udah kebentuk mulai dari Februari 2026 ya, Februari lalu lah. Kemudian memang juga pernah turun ke bawah 7700 tapi nggak tutup di bawah 7700. Nah, waktu tutup di bawah 7700 ini nih nggak tutup di bawah lowest terakhirnya di 7475 itu tuh. Jadi ya setup ini masih bisa dipakai lah, singkat cerita kayak gitu. Dan area beli dari setup ini ada di 8775 dan 8200. Kemudian karena si Pan ini ada peluang atau ada potensi dia bikin sideways dulu kali ya. Atau singkat cerita waspada dulu kalau misalnya naik sampai ke 10.000 sampai 10,5, 10.400, 10.500. Hati-hati karena masih berpotensi untuk jadi resisten area itu. Jadi untuk memperkecil resiko atau mempersempit stop lossnya, ngantri belinya boleh di 8200. Ini 8200 kok 200 doang ya. 8200. Stop loss di bawah 7475 berarti ya di 7450 gitu ya. Target seperti yang tadi dibahas 10.000 sampai 10.000 sampai 10.400. Sebenarnya dapat di 8.200 kemudian harga naik ke 9.400 itu udah lumayan lah. Ini 10.000 aja dah. Nah, gini ya. Jadi targetnya area 10 ribuan. Oke, jadi itu tadi 3 sambilan kami untuk besok hari Rabu dan dalam waktu dekat ke depan. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dah.